yang diwajibkan untuk melakukan sholat berjamaah ini pada sholat Jumat? Huwa badrut tamam idza janna adh-dhalam bihi himna wa sirna uyunan la tanam. هو بدر التمام إذا جن الظلام به همنا وصرنا عيونا لا تنام به يشفى السقام. Al-Mu'allif pengarang kitab ini yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Harawi, beliau mengatakan wa fil jumu'ati fardhu 'ainin 'alaihi, dan sholat berjamaah pada sholat Jumat. Sholat berjamaah pada sholat Jumat. Jadi sekarang menjelaskan tentang sholat Jumat, namun dimulai dari hukum sholat Jumat dilakukan secara berjamaah. Apa hukum berjamaah dalam sholat Jumat? Kemarin kita sudah jelaskan, masih ingat gak ini Pak? Hukum sholat berjamaah pada sholat 5 waktu. Apa hukumnya? Fardu kifayah, kan itu. Sebagian para ulama mengatakan sunnah muakkadah, tetapi pendapat yang kuat yaitu pendapat yang mengatakan hukum sholat berjamaah pada sholat 5 waktu hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian hukum sholat berjamaah pada sholat Jumat, apa hukumnya? Beliau mengatakan wa fil jumu'ati fardhu 'ainin. Hukum berjamaah pada sholat Jumat hukumnya fardhu 'ain, bukan fardu kifayah, tapi hukumnya fardhu 'ain. Apa itu fardhu 'ain? Fardhu 'ain artinya kewajiban yang mesti dilakukan oleh setiap orang, setiap individu muslim. Setiap orang harus melakukannya. Berbeda dengan fardu kifayah. Fardu kifayah, jika ada yang melakukannya, walaupun tidak semua orang melakukannya, tetapi sudah ada yang melakukannya, maka gugur kewajiban fardu kifayah tersebut. Tapi kalau fardu ain nggak bisa. Fardu ain harus semua melakukannya. Kenapa dalam sholat Jumat ini hukum berjamaah fardu ain? Karena menjadi syarat sholat Jumat itu dilakukan secara berjamaah. Jadi nggak bisa kita melakukan sendiri-sendiri. Kalau sholat 5 waktu berjamaah fardu kifayah, artinya ya, kalau ada orang yang melakukan sholat berjamaah, gugur kewajiban sholat berjamaah tadi. Dan dia jika tidak ikut sholat berjamaah, dia bisa melakukan sholat tersebut sendiri. Orang gak ikut sholat maghrib berjamaah, Pak. Bisakah dia sholat maghrib sendirian? Bisa. Tapi kalau sholat Jumat, gak ikut dia sholat Jumat, bisakah dia sholat Jumat sendirian? Gak bisa. Malas ke masjid, misalnya. Sholat Jumat di rumah aja. Bisakah itu dilakukan? Tidak bisa, karena menjadi syaratnya ya, sholat Jumat itu dilakukan secara berjamaah. Gak bisa dilakukan sendiri-sendiri, gak bisa. Jadi hukum berjamaah pada sholat Jumat hukumnya fardu ain. Namun siapa yang diwajibkan untuk melakukan sholat berjamaah ini pada sholat Jumat? Alaihim, atas mereka yang kemarin sudah kita sebutkan, mereka orang-orang yang wajib fardu kifayah melakukan sholat jamaah pada sholat 5 waktu. Itu juga orang yang sama dengan sifat yang sama diwajibkan melakukan sholat Jumat secara berjamaah. Siapa mereka itu? Ya, az-zukur, yang pertama laki-laki. Berarti perempuan
nggak wajib sholat Jumat. Ya, perempuan tidak wajib sholat Jumat. Laki-laki yang diwajibkan sholat Jumat. Ini syarat pertama. Siapa yang diwajibkan sholat Jumat? Yang pertama az-zukur, laki-laki. Perempuan nggak wajib sholat Jumat. Kalau perempuan ikut sholat Jumat bagaimana? Nah, kalau seandainya ini di sini ada yang perempuan nggak Pak sholat Jumat? Nggak ada Pak ya? Kalau seandainya ada yang ikut sholat Jumat perempuan, bagaimana? Kita tolak? Nggak boleh. Pulang-pulang ke rumah. Kita lakukan demikian atau silakan saja. Ya, perempuan tidak diwajibkan sholat Jumat. Tapi kalau dia mau ikut sholat Jumat, tidak mengapa. Sah sholatnya. Dan kalau perempuan ikut sholat Jumat, maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan sholat zuhur. Kalau dia ikut sholat Jumat, maka dia nggak wajib lagi sholat zuhur. Kalau dia nggak ikut sholat Jumat, maka dia harus sholat zuhur. Paham kan? Kalau dia nggak ikut Jumat, maka dia harus sholat zuhur. Kalau laki-laki nggak bisa kemudian dia maksud tidak bisa di sini bukan artinya lepas dari dosa. Kalau perempuan tadi nggak ikut Jumat nggak berdosa dan dia wajib sholat zuhur. Kalau laki-laki nggak ikut Jumat berdosa, tetapi wajib diganti Jumat tersebut dengan melakukan sholat zuhur. Karena Jumat itu nggak bisa diganti dengan Jumat, karena nggak bisa sholat Jumat itu dilakukan sendiri. Sholat Jumat harus dilakukan secara berjamaah. Jadi dia menggantinya dengan sholat zuhur. Namun bedanya apa? Kalau laki-laki tadi berdosa meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, kalau perempuan tidak Jumat tidak berdosa. Karena syarat yang pertama adalah laki-laki. Dan perempuan jika dia ingin sholat zuhur, nggak ikut Jumat dia ingin sholat zuhur, tidak diwajibkan menunggu selesai orang Jumatan baru dia sholat zuhur. Karena sebagian orang ada yang begitu Pak. Ya, gimana ini? Istrinya di rumah, kalau sholat zuhur nunggu suaminya pulang Jumatan baru dia sholat, atau bagaimana? Nah, sebagian nunggu pulang dulu Jumatan baru sholat. Nah, kenapa demikian? Sebagian orang beranggapan nggak boleh dia sholat zuhur sementara Jumat belum selesai. Tidak demikian. Ini menunggu Jumat selesai baru dia sholat zuhur. Ini bagi orang yang wajib sholat Jumat, ya. Namun dia punya uzur tidak bisa sholat Jumat. Uzurnya itu bisa saja hilang. Misalnya dia sakit tapi ini sakitnya bisa saja sembuh, gitu kan? Ada kemungkinan sakitnya ini kemudian reda dan dia bisa pergi ke masjid. Orang yang punya penyakit seperti ini, ya, ketika itu pas lagi mau sholat Jumat dia sakit, ya, dia sakit nggak bisa ke masjid. Tapi sakitnya ini memungkinkan dia untuk sembuh gitu, bisa saja. Terkadang misalnya kambuh sakitnya, ya, dia nggak bisa bergerak, tapi mungkin setengah jam atau 15 menit, terkadang sembuh dan dia bisa jalan lagi, kan begitu. Terkadang penyakitnya seperti itu, bisa kambuh dan sembuh. Nah, yang seperti ini orang yang punya penyakit, yang penyakitnya itu memungkinkan untuk sembuh, untuk hilang. Orang ini dia karena ada uzurnya, karena dia sakit, dia nggak ke masjid, nggak wajib datang ke masjid. Tetapi dia nggak bisa langsung sholat zuhur. Gak bisa langsung sholat zuhur. Kapan dia sholat zuhur? Tunggu selesai orang sholat Jumat baru dia sholat zuhur. Kenapa? Karena dia khawatirkan nanti
ya, sebelum selesai orang sholat zuhur, orang sholat Jumat, ini sakitnya hilang dan dia bisa pergi ke masjid, kan begitu. Nah, kalau dia sholat zuhur di rumah, sementara di masjid belum selesai sholat Jumat, selesai sholat zuhur dia sakitnya hilang, sementara sholat Jumat belum selesai, kan begitu. Nah, ini kan artinya dia wajib untuk ke masjid. Makanya orang yang seperti itu tidak boleh sholat zuhur kecuali menunggu orang selesai sholat Jumat. Ini orang yang wajib Jumat namun dia nggak bisa berangkat karena uzur tertentu, ya, dia nunggu dulu orang selesai sholat Jumat baru dia sholat zuhur di rumah. Paham Pak ya? Adapun perempuan memang dari dasarnya dia nggak wajib, kan begitu. Perempuan kan dasarnya nggak wajib Jumat. Maka orang yang nggak wajib Jumat pada dasarnya nggak wajib Jumat. Seperti musafir juga seperti itu. Musafir nggak wajib Jumat. Perempuan nggak wajib Jumat. Maka dia bisa sholat zuhur walaupun sholat Jumat belum selesai karena dia memang dasarnya nggak wajib untuk pergi Jumat. Paham Pak kan? Nah, jadi kalau istrinya yang biasanya nunggu Jumatan selesai baru sholat zuhur, nah sekarang kasih pengertian bahwa itu tidak wajib. Kalau sekedar ingin menunggu saja ya nggak masalah, ya bukan menjadi masalah, nggak masalah. Cuman jangan kemudian dikatakan kalau dia sholat zuhur nggak sah sebelum Jumatan selesai. Nah, paham Pak? Baik. Kemudian syarat yang kedua apa? Yang pertama tadi laki-laki az-zukur. Yang kedua al-ahrar, laki-laki yang merdeka, bukan budak hamba sahaya, bukan. Jadi kalau seorang budak hamba sahaya jika ada, ini di kita nggak ada. Kalau seandainya itu ada, ya maka tidak wajib dia untuk menghadiri sholat Jumat. Kalau dia hadir sholat Jumat tidak mengapa. Berarti kalau dia hadir sholat Jumat dia nggak wajib lagi sholat zuhur. Tapi kalau dia nggak hadir Jumat, kemudian dia sholat zuhur, ya dia tidak berdosa. Az-zukur al-ahrar, ya. Kemudian al-balighin, laki-laki merdeka dan dia sudah balik. Sudah balik. Maka laki-laki tersebut wajib melakukan sholat Jumat. Adapun anak-anak yang belum balik, dia tidak diwajibkan untuk menghadiri Jumat. Kemudian siapa lagi? Al-muqimin. Mereka orang-orang yang muqim. Orang-orang yang muqim ini diwajibkan untuk menghadiri sholat Jumat, untuk melakukan sholat Jumat. Dia wajib. Artinya nggak boleh dia sholat zuhur nggak ikut sholat Jumat, berdosa. Dia wajib untuk sholat Jumat, menghadiri Jumat. Mukim ini siapa ini mukim? Mukim ini adalah orang yang berada di satu tempat, niatnya tinggal di satu tempat itu 4 hari penuh atau lebih. 4 hari penuh atau lebih, maka dia disebut mukim. Walaupun dia tidak punya niatan untuk terus tinggal di situ sampai dia meninggal. Kalau dia punya niatan untuk tinggal di situ seterusnya sampai dia meninggal, udah di sini saya tinggal, maka dia disebut namanya mustawtin. Namanya mustawtin. Ini orang yang tinggal menetap di satu daerah, di satu tempat, dan dia tidak punya niatan lagi untuk pindah ke tempat lain. Namanya mustawtin. Adapun orang yang tinggal berada di satu tempat, dia punya niatan untuk pindah dari tempat tersebut, ya, tidak dia menetap di situ sampai dia meninggal dunia. Ini disebut namanya muqim. Walaupun niatnya
meninggalkan tempat itu masih lama. Ya, dia datang dari daerah ke Jakarta. Di Jakarta ngapain? Kerja. Karena dia punya pekerjaan di Jakarta, maka dia tinggal di Jakarta. Tapi niatnya kalau ditanya, kamu di Jakarta, seterusnya kamu tinggal? Enggak. Kalau saya udah pensiun, saya pulang. Gitu kan? Kalau saya udah pensiun, saya pulang kampung. Nah, di kampung sudah ada rumah saya. Hasil kerjanya dibuat rumah di kampung. Jadi kalau dia pulang kampung sudah ada persiapan rumah di sana. Ini orang yang seperti ini disebut mustautin tidak? Tidak. Namanya apa? Namanya mukim, Pak. Namanya mukim. Dia tidak tinggal menetap di sini selamanya. Dia punya keinginan untuk pindah. Walaupun keinginan tersebut ya masih lama. Walaupun keinginan itu masih lama. Disebut juga mukim orang yang datang ke satu tempat walaupun tidak lama, tetapi sudah sampai 4 hari penuh. Sudah berada di tempat tersebut 4 hari penuh atau lebih. 4 hari penuh itu artinya tidak dihitung hari kedatangan dan hari kepulangan. Hari kedatangan tidak dihitung, hari kepulangan juga tidak dihitung. Kalau saya misalnya, saya tinggal di Jakarta, saya kemudian ada pekerjaan saya di Surabaya, ya, ada pekerjaan saya di Surabaya. Kemudian saya berangkat ke Surabaya. Niat saya ke Surabaya, berapa lama saya tinggal di Surabaya? Jika niat saya tinggal di Surabaya tidak sampai 4 hari penuh, maka saya disebut musafir. Tetap disebut musafir saat saya datang di sana. Perjalanan dari Jakarta ke Surabaya disebut musafir. Tapi begitu sampai di Surabaya, begitu saya sampai di tempat yang saya tuju di Surabaya, apakah saya disebut musafir? Tetap disebut musafir atau tidak? Kalau niat saya tinggal di Surabaya kurang dari 4 hari penuh, maka saya di Surabaya tetap dianggap musafir. Tapi kalau saya niatnya tinggal di Surabaya 4 hari penuh atau lebih, maka saya begitu saya sampai di Surabaya, saya tidak lagi dianggap musafir. Saya dianggap musafir saat selama perjalanan saya dari Jakarta ke Surabaya itu musafir. Tapi begitu saya sampai di tempat yang saya tuju di Surabaya, saya tidak lagi dianggap musafir. Kenapa? Karena niat saya tinggal di situ lebih atau 4 hari penuh atau lebih. 4 hari penuh tadi tidak dihitung hari kedatangan dan tidak dihitung hari kepulangan. Misalnya saya sampai di Surabaya hari Sabtu, sampai di Surabaya, berarti hari Sabtu nggak dihitung. Ya, hari Sabtunya nggak dihitung. Yang dihitung hari setelahnya, hari Ahad. Nah, saya mau berangkat ke Surabaya. Saya tinggal di Surabaya berapa lama? Saya nyampe Surabaya hari Sabtu, saya pulang dari Surabaya hari Sabtu berikutnya. Hari Sabtu berikutnya. Berarti berapa lama saya tinggal di Surabaya? Berapa hari penuh di sana? Sabtu saya datang, Sabtu gak dihitung. Berarti Ahad, Senin, ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu saya pulang, Sabtu nggak dihitung. Berarti sudah berapa hari, Pak? 6 hari penuh. Berarti kan lebih dari 4 hari penuh. Kalau sudah lebih dari 4 hari penuh, ya 4 hari penuh atau lebih, saya begitu sampai di Surabaya, saya tidak lagi dianggap musafir. Saya dianggap apa namanya? Mukim. Jadi kalau di sana hari Jumat, maka saya wajib untuk ikut sholat Jumat. Paham kan? Saya datang hari Sabtu, saya pulang
hari Sabtu berikutnya. Begitu saya sampai di sana hari Sabtu, saya tidak lagi disebut musafir. Kenapa? Karena saya niat tinggal menetap di sana lebih dari 4 hari penuh. Sudah 6 hari penuh. Maka saya nanti hari Jumat saya wajib ikut sholat Jumat. Tapi kalau saya misalnya nyampe di Surabaya hari Rabu, pulang hari Sabtu, sampai di sana hari Rabu, pulang hari Sabtu, maka berarti Rabu nggak dihitung kan? Yang dihitung apa? Kamis, Jumat, Sabtu pulang. Berarti Sabtu nggak dihitung. Berapa hari penuh saya tinggal di sana? 2 hari penuh. Kalau kurang dari 4 hari penuh, berarti saya di Surabaya selama di sana saya tetap dianggap musafir. Ketemu hari Jumat, saya nggak wajib ikut sholat Jumat. Saya sholat zuhur aja di rumah, ya nggak masalah, tidak berdosa. Karena apa? Karena masih dianggap musafir. Tapi kalau tadi yang pertama, tinggal di sana lebih dari 4 hari penuh, ya saya harus ikut sholat Jumat, wajib. Kalau nggak ikut berdosa. Paham nggak kan? Mana yang disebut musafir, mana yang tidak disebut musafir, mukim. Karena sebagian orang beranggapan selama dia pergi ke satu tempat, ya, dia tetap dianggap musafir, walaupun niatnya tinggal di sana 1 bulan. Ada kan? Pergi ke rumah saudaranya atau pergi ke rumah anaknya di Surabaya. Berapa lama di sana? 1 bulan. Ya, ngapain? Ngurusin anaknya yang lahiran, cucunya, ngurus cucunya itu kan. Berapa lama di sana? 1 bulan. Selama 1 bulan dia menganggap bahwa dirinya itu musafir. Kalau Jumat dia nggak sholat Jumat. Ya, ini salah ini. Ya, ini salah. Tetap kita dianggap musafir jika niat kita tinggal di tempat yang kita tuju berapa lama. Jadi ditanya dulu, ini kamu di sana, nanti sampai di sana berapa lama kamu tinggal di sana? Oh, saya tinggal di sana cuma 3 hari. Berarti dia tetap dihitung musafir. Kalau 4 hari saya tinggal, 4 hari apa? 4 hari dihitung kedatangan dan kepulangan atau tanpa dihitung itu? Jika dikatakan tanpa dihitung kedatangan dan kepulangan 4 hari penuh, berarti dia dianggap mukim, wajib ikut Jumat. Juga berkaitan dengan jamak qashar. Berkaitan dengan jamak qashar. Kalau kita tidak disebut musafir, maka kita tidak bisa jamak qashar. Tadi saya dalam perjalanan dari Jakarta ke Surabaya itu saya bisa menjamak dan mengqashar sholat selama dalam perjalanan karena saya disebut musafir. Tapi begitu saya sampai di tempat tujuan di Surabaya, tempat yang saya tuju, jika niat saya di sana lebih 4 hari penuh atau lebih, maka begitu saya sampai saya nggak bisa lagi menjamak dan mengqashar sholat. Dan kalau ketemu hari Jumat, saya wajib ikut sholat Jumat. Kenapa demikian? Karena saya tidak lagi dianggap musafir. Terputus hukum musafirnya karena dia tinggal di sana melebihi batas ketentuan waktu yang disebutkan bagi orang yang musafir. Paham Pak ya? Jadi niat tinggal masih dia disebut musafir jika niat tinggalnya kurang dari 4 hari penuh. Saya ulangi lagi, 4 hari penuh itu di luar hari kedatangan dan hari kepulangan. Jadi kalau kurang dari 4 hari penuh, maka tetap dianggap musafir. Berlaku baginya jamak dan qashar sholat, boleh dia menjamak atau mengqashar sholat, boleh dia tidak melakukan sholat Jumat. Tapi kalau
sudah 4 hari penuh atau bahkan lebih, maka dia tidak lagi dihukumi musafir. Dia disebut namanya muqim. Dia tidak bisa lagi menjama dan mengqashar sholat. Juga kalau ketemu Jumat, dia wajib untuk sholat Jumat. Paham Pak ya? Kemudian siapa lagi yang wajib Jumat? Setelah siapa tadi? Muqim, baligh, ghairil ma'dzurin, yang tidak ada uzurnya. Yang tidak ada uzur itu maksudnya seperti uzur dalam sholat berjamaah kemarin yang kita sebutkan, sakit, hujan, ini juga uzur. Sholat berjamaah juga menjadi uzur dalam menghadiri sholat Jumat. Jika dia nggak ada payung untuk bisa datang, ya, tidak ada sesuatu yang bisa menaungi dia untuk tidak kena hujan. Kalau misalnya rumahnya di dekat masjid dan ada jalan dari rumahnya menuju masjid yang beratap, jadi mudah baginya untuk datang ke masjid tanpa kena hujan. Nah, yang seperti ini wajib. Yang seperti ini wajib. Bukan maksudnya hujan. Kalau hujan berarti nggak wajib Jumat, bukan begitu. Ya, artinya dia dengan adanya hujan tersebut, ya, dia kalau datang ke masjid pasti basah, akan membasahi pakaiannya. Kenapa? Karena dia nggak punya payung dan nggak ada jalan yang ada atapnya untuk dia sampai ke masjid tanpa kena hujan. Nah, itu termasuk uzur dalam menghadiri sholat Jumat. Nah, ini syarat wajibnya Jumat. Artinya orang tersebut jika berada dalam kategori tersebut, maka dia wajib untuk menghadiri sholat Jumat, melakukan sholat Jumat. Siapa tadi? Laki-laki yang merdeka, kemudian dia balik dan dia muqim, bukan musafir, dan tidak ada uzur baginya dalam menghadiri sholat Jumat. Maka orang ini disebut wajib melakukan sholat Jumat. Namun ada syarat untuk bisa melakukan sholat Jumat. Ya, kalau tadi orang yang tadi itu dia wajib menghadiri Jumat. Ada lagi yang disebut namanya syarat mendirikan Jumat. Misalnya nih, kita ini mau membuat sholat Jumat. Tadi di sini nggak ada Jumat. Misalnya, kita mau buat sholat Jumat di sini. Apa syaratnya? Supaya ini bisa didirikan Jumat di sini. Nah, kalau tadi kan orang-orang tadi itu wajib untuk sholat Jumat. Tapi apakah bisa orang-orang tersebut dijadikan sebagai syarat untuk mendirikan Jumat? Syarat mendirikan Jumat perbedaannya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan muqim. Muqim itu wajib menghadiri Jumat. Tetapi muqim itu tidak bisa mendirikan Jumat. Muqim tidak bisa mendirikan Jumat. Maksudnya gimana ini? Ini orang-orang perantau semua. Semua di sini orang-orang perantau yang ya tidak punya niat untuk tinggal di sini. Perantau semua pekerja, habis pekerjaan pulang. Kan gitu, Pak. Habis pekerjaan pulang. Apakah bisa mereka mendirikan Jumat di sini, membuat sholat Jumat di sini? Ya, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, tidak bisa mereka itu mendirikan Jumat. Jadi syarat mendirikan Jumat ada jumlah 40 orang dalam mazhab Imam Syafi'i. 40 orang ini semuanya yang 40 itu harus mereka adalah muqim. Mustautin, bukan muqim. Jadi kalau misalnya di sini ada 40 orang, cuman 40 orang doang,
40 orang itu sudah masuk imam. Jadi makmumnya 39. Gimana? Nah, jadi kalau misalnya imam 1, makmum 39. Ini semua yang 40 orang ini harus mustautin. Tidak boleh ada yang mukim. Kalau ada yang mukim itu nggak dihitung. Misalnya dari 40 orang ini, ya, yang mukim ada 10 orang. Berarti yang dihitung cuma 30. Yang 10 orang itu tidak masuk dalam hitungan 40. Enggak masuk hitungan 40. Berarti dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, tidak bisa mendirikan Jumat. Harus ada 40 orang yang mustautin. Tadi kan sudah kita jelaskan apa itu mustautin. Orang yang tinggal di sebuah tempat, di sebuah daerah, dan dia tidak punya niat untuk pindah dari tempat itu. Nggak ada niatan untuk pulang kampung, tinggal di kampung itu baru namanya mustautin. Paham Pak ya? 40 orang mustautin baru bisa mendirikan Jumat. Ini ya. Kemudian kalau nanti di luar mazhab Imam Syafi'i, ada pendapat lain di luar mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini karena pembahasan kitabnya, ya, seputar mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan inilah yang memang biasanya diajarkan, dan ini yang kita dengar 40 orang kan gitu. Ada pendapat yang mengatakan enggak perlu 40 orang, 4 orang saja cukup, ada. Ya, 4 orang saja cukup, ada. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i pendapat yang kuat, ya, pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i yang masyhur itu 40 orang. Anak-anak gak dihitung, gak masuk dalam hitungan 40. Jadi kalau misalnya ada anak-anak, ya anak-anak gak masuk hitungan. Yang dihitung yang zukur tadi, laki-laki, merdeka, kemudian mustautin, bukan mukim. Mukim wajib Jumat, tapi dia tidak bisa mendirikan Jumat. Dia wajib menghadiri Jumat, tapi dia nggak masuk hitungan 40 orang. Paham sampai di sini, Pak? Nah, makanya di sini disebutkan iza kanu arba'ina, apabila mereka berjumlah 40 orang, mukallafin, 40 orang yang sudah mukallaf, ya, itu laki-laki yang balik tadi, mustautinin, mereka mustautin, bukan mukim, fi abniyatin, dan mereka tinggal tetapnya berada di sebuah rumah. Kenapa dimaksudkan sebuah rumah? Karena ada juga yang tinggal menetap di satu daerah, tetapi dia tidak tinggal di rumah. Seperti apa? Fil khiyam, tinggalnya di kemah. Dia tinggal di situ, niatnya tinggal di situ udah selamanya. Tapi dia tidak punya rumah, tinggalnya di mana jadinya? Di kemah, dia punya kemah. Nah, misalnya ada ini satu perkampungan. Satu kampung ini mereka tinggalnya di kemah semua. Nggak punya rumah mereka, Pak. Tinggal di kemah. Ya udah di situ aja mereka tinggal. Meninggal juga di situ mereka meninggal. Ya. Nah, ini orang ini bisa nggak mendirikan Jumat? Jumlahnya ada 100 kakak misalnya. Kan lebih dari 40. Mereka tinggal di situ, sudah beranak pinak mereka, sudah bercucu-cucunya udah banyak di situ, Pak. Ya, turun temurun sudah tinggal di situ. Nah, ini orang yang semacam ini ada 100 kakak misalnya, tapi tinggalnya di kemah-kemah semua. Bisakah mereka membuat Jumat di daerah mereka itu? Jawabannya tidak bisa. Jawabannya tidak bisa. Tapi apakah mereka nggak sholat Jumat? Ya, mereka wajib sholat Jumat, ikut di tempat yang didirikan Jumat padanya. Misalnya di samping mereka ada kampung yang di situ didirikan Jumat, sah untuk didirikan Jumat, maka mereka wajib untuk datang ke situ ikut sholat Jumat di situ. Tapi mereka, udah, kita kan banyak nih, 40 orang lebih. Ya, timbang kita ke sana capek jauh.
Ya, di sini aja kita buat Jumatan di sini, misalnya gitu kan, nggak bisa, karena mereka bukan tinggal di sebuah rumah. Jadi syaratnya yang wajib yang bisa untuk mendirikan Jumat itu adalah mereka yang mustautin, bukan mukim, ya, tapi mereka mustautin, tinggal di tempat itu untuk selamanya dan tinggalnya di sebuah rumah. Walaupun rumahnya tidak terbuat dari batu, ya, tidak pakai semen, walaupun rumahnya rumah kayu, nggak masalah, rumah kayu nggak masalah, ya. Tapi bukan tinggal di kemah-kemah. Kalau yang tinggal di kemah-kemah ini, ya, tidak bisa mereka mendirikan Jumat padanya. Li'annaha la tajibu ala ahli khiyam, karena tidak wajib, artinya tidak bisa mereka mendirikan Jumat, ya, atas mereka orang-orang yang tinggal di kemah-kemah tadi. Nah, dulu ada, ya, di orang-orang Arab sampai sekarang juga masih ada yang tinggal di kemah-kemah. Orang-orang Arab Badui begitu, Pak, tinggal di kemah-kemah. Sekarang walaupun masih udah modern begini kan, tapi masih ada, walaupun nggak banyak, masih ada mereka yang suka tinggal di kemah-kemah gitu. Kadang ada rumah mereka ada gitu kan di kota. Nah, kemudian nanti, ya, berapa hari gitu kan pergi dia ke kampung tinggal di kemah. Nah, nostalgia masa-masa dulunya gitu. Dia pernah tinggal di kemah. Ada orang-orang yang begitu. Nah, yang seperti itu mereka nggak bisa mendirikan Jumat. Watajibu ala man nawal iqamata indahum arba'ata ayyamin sihah. Wajib atas mereka orang yang niat tinggal di satu tempat 4 hari penuh, ya, ghairi yaumai dukhuli wal khuruj, selain hari kedatangan dan kepulangan. Ini yang kita sudah jelaskan tadi. Wa ala man balaghahu nida'u sayyidin min qarafin yalihi min baladiha. Dan juga wajib atas mereka orang-orang yang tadi tinggal di kemah-kemah, kan mereka nggak bisa diriin Jumat, Pak, walaupun jumlah mereka lebih dari 40. Tapi apakah mereka wajib untuk menghadiri Jumat di kampung sebelah? Jawabannya, jika mereka mendengar azan dari kampung sebelah, ya, azan yang dikumandangkan di pinggir batas wilayah kampung sebelah, bisa didengar dari batas kampung mereka. Jika di sana ada orang yang azan dengan suara yang keras, terdengar suara itu, walaupun terdengarnya sayup-sayup, nggak jelas, gitu kan, tapi terdengar itu azan, maka mereka wajib menghadiri Jumat di kampung tersebut. Tapi jika suara azan nggak kedengaran, nggak sampai ke mereka, maka mereka nggak wajib untuk datang sholat Jumat ke kampung itu, dan mereka nggak wajib sholat Jumat. Mereka wajibnya sholat zuhur.